Namaku Naura Rahmani. Usia 32 tahun. Pemilik butik muslimah dengan 3 cabang di Jakarta. Dan 1 kompleks properti yang alhamdulillah sudah berjalan stabil selama 5 tahun terakhir. Hidupku terlihat sempurna dari luar. Mobil, mewah, rumah berlantai 3 di kawasan elit, karyawan puluhan orang, dan suami yang tampan dan memesona. Tapi semua itu hanyalah ilusi rapuh yang kutahan mati-matian demi menjaga nama baik keluarga. Suamiku, Ryan Ilham, pria dengan senyum, manis dan tutur kata menenangkan. Kami menikah 7 tahun lalu. Saat itu, aku baru merintis butik pertamaku di rumah kos-kosan kecil. Ryan, yang kukenal sebagai relawan masjid dan sering menjadi MC di pengajian, selalu bisa menenangkan hati yang lelah. Ia pandai bicara, piawai, mengambil hati, dan membuatku merasa paling dicintai. Aku berpikir, jika punya suami sebaik itu, maka hartaku aman. Ternyata, Ryan tak punya pekerjaan tetap. Semua pekerjaan freelance yang ia sebutkan hanyalah proyek-proyek kecil tak jelas yang selalu butuh dana dariku. Awalnya aku tak masalah. Aku berpikir, nanti juga usahaku sukses, dia bisa bantu mengatur. Tapi semakin tahun berjalan, aku seperti membiayai 2 anak, 1 bisnis, 1 suami. Dari kebutuhan pribadi, hobi mahal, hingga liburan yang ia rancang. Tanpa melibatkanku, semua kupertahankan agar orang-orang tetap melihat kami sebagai pasangan harmonis. Puncaknya, 2 tahun lalu, aku divonis sehat dan subur oleh dokter kandungan. Tapi Ryan, mandul. Aku menangis diam-diam malam itu. Ia pun menangis. Tapi bukan karena merasa bersalah, melainkan takut aku akan meninggalkannya. Dan tentu saja aku tidak. Aku mencintainya. Terlalu dalam. Hari ini aku duduk di ruang tamu dengan catatan laporan bulanan butik. Sekretarisku yang lama, Mbak Nida, baru saja mengajukan pengunduran diri karena pindah keluar kota ikut suami. Dan untuk pertama kalinya, Ryan yang biasanya tak peduli urusan kantor, menyarankan calon pengganti. Namanya Zahira, lulusan administrasi bisnis. Cantik, cerdas, dan katanya butuh pekerjaan. Aku ketemu dia waktu bantu acara pengajian alumni kampus. Aku mengangguk, setengah tidak peduli. Bagiku, selama sekretaris bisa kerja rapi dan tidak main belakang, aku terima saja. Aku udah wawancara dia tadi pagi. Tinggal kamu panggil aja buat formalitas. Ucap Ryan santai sambil memainkan kunci mobil barunya, mobil yang aku beli. Sebulan lalu karena dia mengeluh mobil lamanya kurang keren untuk diajak ke acara komunitas. Aku diam sejenak. Ingin sekali ku bilang bahwa butikku bukan miliknya, dan bahwa semua ini bukan hasil kerjasama. Tapi lagi-lagi, aku menahan lidah. Apa gunanya? Orang seperti Ryan tak suka dikritik, apalagi jika menyangkut harga dirinya. Hari itu juga, Zahira datang. Benar seperti yang Ryan bilang, cantik, rapi, dan punya sikap percaya diri yang sedikit terlalu tinggi untuk ukuran karyawan baru. Tapi aku tak berkomentar. Aku menyambutnya baik-baik dan mengarahkannya ke meja kerja Mbak Nida. Yang tidak kusadari, saat itu adalah tatapan Zahira pada Ryan, tatapan penuh minat, yang hanya bisa dikenali oleh sesama perempuan. Dan Ryan, suamiku yang katanya tak pernah menggoda perempuan, malah tersenyum balik dengan gaya khasnya yang memikat. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa, naluri perempuan. Yang tergelitik oleh keganjilan, bukan karena cemburu, tapi karena firasat, bahwa rumah tanggaku, yang selama ini kutahan dengan doa dan air mata, akan segera diuji lebih besar dari sebelumnya. Suasana kantor pusat butikku di bilangan Kemang, pagi itu tampak seperti biasa. Para karyawan lalu lalang membawa berkas, rak display sudah dipenuhi koleksi gamis dan kerudung edisi lebaran, dan aku duduk di balik meja kaca berlapis dokumen promosi. Namun, ada satu hal yang terasa asing. Tatapan Zahira setiap kali ia melirik ke arah ruang kerjaku, seolah sedang menakar sesuatu. Sudah 3 hari Zahira mulai bekerja. Sebagai sekretaris, ia memang cepat belajar. Surat menyurat ia tangani dengan rapi, jadwal rapat ia susun dengan cekatan, dan dia bahkan sudah hafal nama hampir semua klien butik cabang. Tapi entah mengapa, semua kelancaran itu tak bisa mengusir firasat buruk di hatiku. Bukan karena kompetensinya,
melainkan caranya mendekati Ryan. "Ustaz Ryan ganteng banget ya, Bu," katanya suatu sore ketika aku mengajaknya makan siang bersama staf. Aku tersenyum hambar. "Iya ganteng, tapi lebih ganteng lagi kalau..." "Sedang bantu nyusun laporan pengeluaran bulan ini." Zahira tertawa manja. "Aduh, maaf Bu, saya cuma kagum aja. Soalnya jarang loh laki-laki tampan tapi kalem dan dewasa kayak beliau." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku mengingat setiap kata yang keluar dari bibirnya. Kagum, tampan, kalem, dewasa. Terlalu banyak pujian untuk seseorang yang bahkan tak pernah ikut rapat kantor. Di rumah, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Ryan. Biasanya, ia akan pulang dan langsung rebahan di sofa. Tapi minggu ini, ia sering pulang larut dengan alasan menghadiri pertemuan komunitas pria syalih yang sebelumnya tak pernah disebut. Ponselnya juga lebih sering digenggam, dan setiap aku mendekat, dia buru-buru menguncinya. Suatu malam, aku iseng membuka laptop kerja Ryan saat dia mandi. Tak ada password, tapi yang membuatku tertegun adalah daftar email terakhirnya. Bukan urusan komunitas, bukan juga pesan dari rekan bisnis. Justru ada file presentasi butiku yang ia kirimkan ke email pribadi lain bernama zahira.devinaigmail.com. Jantungku berdegup. Kenapa dia mengirim file katalog dan strategi diskon mid-year sale ke sekretarisku? File itu bahkan belum aku share ke tim promosi. Saat Ryan keluar dari kamar mandi, aku menutup laptop tanpa suara. Aku tak ingin perang terbuka. Belum saatnya. Tapi sesuatu dalam diriku berubah malam itu. Bukan karena Ryan menyembunyikan sesuatu. Aku sudah terbiasa dengan ketidakjujurannya. Yang membuatku bergolak adalah nama Zahira di dalam laptop suamiku. 2 hari kemudian, aku sengaja datang lebih pagi ke kantor. Mobil Ryan sudah terparkir. Jam masih menunjukkan pukul 07.35. Aku masuk diam-diam dari pintu belakang, lalu mengendap menuju pantry. Dari balik celah kaca ruang kerja kecil, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku seperti diiris pelan-pelan. Zahira berdiri sangat dekat dengan Ryan, terlalu dekat. Tangannya menepuk dada Ryan sambil tertawa pelan. Sementara Ryan tersenyum tanpa rasa bersalah. Seolah sedang menikmati perhatian itu. Seolah lupa bahwa dia datang ke tempat yang dibangun dari keringat istrinya sendiri. Aku memalingkan wajah dan mundur pelan-pelan. Tak ada air mata, hanya dada yang sesak dan napas yang berat. Malam harinya, saat kami makan malam di rumah, Ryan terlihat lebih cerah dari biasanya. Ia bahkan membawakan bunga plastik yang katanya lucu dilihat di pinggir jalan. "Naura, kamu kayaknya lelah terus belakangan ini. Gimana kalau Zahira aja yang bantuin kamu urus pengadaan bahan dari supplier luar kota bulan depan? Dia sigap dan bisa diandalkan kok." Aku menatapnya, mencoba membaca wajah yang selama ini kusebut sebagai suamiku. "Kamu yakin Zahira bisa dipercaya, Ryan?" Ia mengangguk mantap. "Yakin banget, dia cerdas. Dan, ya, kayaknya cocok bantu kamu." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hatiku aku bersumpah, kalau memang Zahira ingin mencuri suamiku, biarlah dia juga tahu satu hal penting, bahwa pria itu miskin, mandul, dan hidup dari hasil jerih payahku. Tapi belum saatnya kuungkap. Aku ingin mereka hanyut lebih dalam, sampai saat aku menarik tali, mereka tenggelam bersama. Hari-hariku berubah menjadi penuh kewaspadaan. Setiap langkah Zahira di kantorku tandai. Setiap kalimat Ryan kuingat, tapi aku tetap diam. Seperti seorang penari bayangan, aku mengikuti gerak mereka tanpa disadari. Zahira, dengan bibir merah dan senyum sok manisnya, makin berani. Dan Ryan, suamiku, makin tenggelam dalam permainan yang kubiarkan terbuka. Siang itu, saat aku sedang mengecek laporan dari cabang Bandung, aku melihat sebuah slip pembelian dari kartu kredit kantor. Jumlahnya tidak wajar, hampir 9 juta rupiah, dengan keterangan Dinner VIP, Hotel Langit. Aku mengangkat alis. Aku tidak pernah menyetujui jamuan mewah di hotel manapun bulan ini. Kupanggil kepala keuangan.
Ia mengatakan slip itu datang dari email Zahira, lalu disetujui oleh Ryan dengan alasan relasi penting dari Dubai. Hatiku berdegup. Aku tak pernah punya rekan bisnis dari Dubai, setidaknya bukan yang menginap di Hotel Langit. Malam itu aku datang ke hotel itu, diam-diam. Dengan kacamata hitam dan masker, aku berjalan ke restoran rooftop, mengintip dari sela tanaman hias. Dan di sana mereka, Ryan dan Zahira, duduk berdua, makan malam dengan anggur halal dan cahaya lilin, seolah mereka pasangan sah yang merayakan ulang tahun pernikahan. Zahira menyandarkan kepala di bahu Ryan. Ryan menatapnya sambil menyuapinya. Aku merasa ingin muntah, tapi aku tetap menahan emosi. Aku kembali ke mobil, menyalakan AC, dan menutup mata. Air mataku menetes, bukan karena cemburu, tapi karena rasa muak. Muak karena selama ini aku menjaga martabat orang yang bahkan tak tahu malu. Keesokan harinya di kantor, Zahira masuk dengan langkah ceria dan lipstik lebih tebal dari biasanya. Ia menyapa semua staf dengan ceria, bahkan sempat menggoda salah, satu desainer yang lewat. Di ruanganku, ia mengetuk pintu dengan manis. Bu Naura, ini file pemesanan bahan dari Solo dan Pekalongan. Semuanya sudah dicek ulang. Aku menerima file itu dengan senyum tipis. Mataku menatapnya lama. Ada nada tenang di suaraku saat ku bilang, "Terima kasih, kamu kerja cukup cepat." Belakangan ini, Zahira. Ia tertawa kecil. Alhamdulillah, Bu. Kalau kerja dekat dengan orang yang profesional dan penuh inspirasi, rasanya ringan. Aku tak menjawab, tapi aku tahu kalimat itu punya lapisan makna. Dan aku membiarkannya meluncur seperti angin lalu. Seminggu kemudian, kebocoran data promosi butik terjadi. Kompetitor utamaku tiba-tiba merilis diskon edisi terbatas, identik dengan strategi kami yang belum diumumkan. Hanya 3 orang yang tahu rencana itu. Aku, kepala pemasaran, dan Ryan. Aku memanggil Ustaz Malik, konsultan bisnis sekaligus teman lama ayahku. Ia pria yang rendah hati, tenang, dan sangat teliti. Ada kebocoran internal, kataku. Ia mengangguk. Kita cari jejak digitalnya. Tapi Bu Naura harus siap kalau pelakunya orang dekat. Aku hanya tersenyum getir. Saya sudah siap sejak lama, Ustaz. Di sisi lain, Ryan mulai mendorong Zahira untuk bertindak lebih jauh. Di balik layar, ia memintanya mencuri dokumen tender properti yang sedang kami negosiasikan. Zahira menyanggupi, dengan syarat, Ryan berani memilihnya secara terang-terangan. Aku nggak mau terus jadi yang di belakang, Mas. Aku bisa bantu kamu bangun usaha sendiri. Tapi aku mau kita menikah. Ceraiin Bu Naura. Desak Zahira suatu malam di apartemen yang diam-diam Ryan sewa dari uang kantor. Ryan terdiam. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu semua fasilitas yang ia nikmati berasal dari nama Naura Rahmani. Tanpa itu, ia hanya lelaki pengangguran yang tak bisa punya anak. Tapi ia juga tak ingin kehilangan Zahira, yang cantik, muda, dan mudah dikendalikan. Aku butuh waktu, jawabnya akhirnya. Zahira pura-pura tersenyum, tapi mulai menyusun tekanan diam-diam. Sementara itu, aku, yang mereka anggap tidak tahu apa-apa, sudah memegang salinan CCTV rooftop Hotel Langit, sudah menyimpan file email transfer ke rekening Zahira, dan yang lebih penting, aku sudah mendapatkan salinan surat dari dokter urologi tentang kondisi Ryan yang mandul secara permanen. Aku hanya menunggu waktu. Aku ingin mereka percaya bahwa dunia ada di tangan mereka. Aku ingin mereka merasa menang, karena saat aku menjatuhkan mereka nanti, mereka akan jatuh dari tempat tertinggi, dan aku akan berdiri di bawah, menatap reruntuhan mereka dengan mata kering dan senyum kemenangan. Pagi itu langit Jakarta mendung, tapi suasana kantor pusat justru penuh bisik-bisik tak biasa. Saat aku melangkah masuk, beberapa staf yang biasanya menyapaku hanya tersenyum kikuk. Suara sayup-sayup terdengar dari pantry. Masa sih, sekretaris Bu Naura itu hamil? Katanya sih gitu. Dan, kabarnya anaknya Mas Ryan. Aku berhenti di depan lift. Nafasku tertahan. Bukan karena gosipnya, tapi karena rencana mereka mulai berani keluar dari bayang-bayang. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu. Tapi aku sudah siap menghadapi semuanya. Aku melangkah masuk ke ruang kerja.
Mataku langsung menatap Zahira yang duduk santai di depan meja kerja dengan perut yang sedikit menonjol. Ia bangkit dengan ekspresi yang terlalu tenang. "Selamat pagi, Bu," ucapnya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku membalas senyum. "Selamat pagi. Saya dengar kamu tidak enak badan?" Zahira terkikik kecil. "Bukan sakit biasa, Bu. Saya hamil." "Alhamdulillah," aku mengangguk. "Alhamdulillah. Semoga sehat ibu dan anaknya." Zahira tersenyum licik. "Amin. Insya Allah, ini anak laki-laki. Mirip ayahnya." Mataku menatap lurus ke dalam matanya. Ayahnya. Kata yang dipilihnya dengan sengaja. Ucapan itu bukan hanya klaim, tapi juga tamparan. Beberapa staf yang lewat mulai memperlihatkan perubahan sikap. Ada yang mulai memanggilku dengan canggung, ada pula yang lebih sering mengobrol dengan Zahira daripada datang ke ruanganku. Narasi mereka sudah mulai bekerja. Aku, sang istri sah, dianggap mandul dan tak becus mengurus rumah tangga. Sedangkan Zahira, pelakor busuk itu, mulai tampil sebagai pemenang yang sesungguhnya. Malam harinya di rumah, Ryan duduk di sofa sambil memainkan HP. Aku menghampirinya dengan 2 cangkir teh panas. "Zahira hamil," kataku, tanpa basa-basi. Ryan meneguk ludah. Ia tidak kaget, tapi juga tidak tenang. "Iya. Aku mau omongin itu," katanya gugup. "Dan, kamu yakin itu anakmu?" Tanyaku pelan. Ryan diam. "Naura, aku tahu aku salah. Tapi semua ini adalah akibat dari nafsumu, Ryan," potongku tegas. "Kau lupa, 2 tahun lalu dokter menyatakan kamu mandul. Aku masih simpan hasil pemeriksaannya." Wajah Ryan memucat. Matanya membelalak. "Naura, kamu masih simpan itu?" Aku mengangguk. "Dan kamu tahu, aku juga sudah simpan video makan malam kalian di rooftop Hotel Langit. Bukti transfer, percakapan email, semuanya." Ryan berdiri dengan panik. "Naura, aku mohon, jangan buat masalah besar. Ini hanya khilaf." Aku tertawa dingin. "Khilaf? Bukan khilaf, Ryan. Ini pengkhianatan. Tapi aku tidak akan meledak di sini. Tidak di rumah ini. Tidak di hadapanmu yang tak layak diberi amarah." Aku beranjak ke kamar, meninggalkannya berdiri di ruang tamu dalam kegugupan. Hatiku sudah tidak sakit. Luka itu sudah berubah bentuk. Yang tersisa hanya tekad, balas dendam elegan. Esoknya di kantor, Zahira tampil mencolok dengan baju ketat dan dandanan mencolok. Ia bahkan dengan bangga menyapa staf dengan ucapan, "Doain ya, semoga calon anak kami sehat terus." Beberapa karyawan mulai memandangnya sebagai istri kedua yang sebentar lagi akan naik kasta. Ada 1 staf wanita yang mendekatiku siang itu. "Bu, Naura, maaf. Saya cuma mau bilang, banyak karyawan sekarang bingung. Mereka nggak tahu harus hormat ke siapa, antara ibu atau Zahira." Aku tersenyum tenang. "Jangan bingung, hormatilah yang masih berdiri di tempat yang benar." Dia menunduk dalam, lalu pergi. Hari-hari berikutnya aku gunakan untuk menuntaskan rencanaku. Bersama Ustaz Malik, aku melengkapi semua bukti, termasuk hasil DNA awal janin dari klinik rekananku, yang diam-diam mengambil sampel Zahira lewat sisiran rambutnya yang tertinggal di kursi ruanganku. Hasilnya jelas, bukan anak Ryan. Aku tak langsung menyerang. Belum, biarkan mereka naik setinggi. Mungkin, biarkan Zahira mengira dia akan menikah dengan pewaris bisnis besar. Biarkan Ryan percaya dia masih bisa kendalikan arah permainan. Karena saat waktunya tiba, mereka akan tahu bahwa semua ini bukan milik mereka. Dan aku, perempuan, yang mereka rendahkan, akan jadi satu-satunya saksi saat dunia mereka runtuh pelan-pelan. Hari Jumat pagi. Biasanya suasana kantor pusat lebih tenang. Tapi pagi ini, suasananya seperti pasar gosip yang tak terkendali. Aku baru saja memarkir mobil saat Kepala HRD Pak Abdul mengirimi pesan singkat. "Mohon maaf Bu Naura, tadi pagi, Zahira kumpulkan beberapa staf dan umumkan bahwa ia mengandung anak Pak Ryan. Dia juga bilang, sebentar lagi akan jadi istri kedua." Tanganku mengepal. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya mereka menunjukkan wajah aslinya di hadapan
Semua orang. Mereka pikir dengan satu kalimat itu, harga diriku runtuh. Mereka tidak tahu, aku sudah menyiapkan panggung yang lebih besar untuk mereka terjatuh. Aku masuk ke kantor seperti biasa. Senyum. Menyapa staf. Melewati beberapa karyawan yang langsung menunduk atau pura-pura sibuk di depan layar. Beberapa orang bahkan berhenti mengobrol saat aku lewat, seperti anak kecil ketahuan mencuri. Sesampainya di ruanganku, aku duduk tenang, menyusun napas. Tak lama, Zahira masuk tanpa permisi. Ia berdiri dengan perut yang mulai terlihat menonjol, mengenakan gamis ketat yang jelas-jelas tak sesuai etika kerja. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Duduklah." Zahira tak duduk. Justru berdiri dengan dada terangkat. "Saya mau bicara jujur. Biar semuanya jelas." Aku mengangguk. "Anak yang saya kandung ini, anak Mas Ryan. Kami sudah saling mencintai sejak lama. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin memperjuangkan posisi saya sebagai istri yang sah. Saya mohon Ibu legowo. Kalau bisa, izinkan saya tetap bekerja di sini sampai proses pernikahan selesai. Lagi pula, saya tidak ingin jadi musuh. Saya hanya ingin hidup saya dan anak ini diakui." Aku menatapnya, lama, tanpa ekspresi. Lalu ku jawab, pelan, "Kamu yakin anak itu anak Ryan?" Ia tersenyum yakin. "Tentu, Mas Ryan yang bilang sendiri begitu. Kami tidak bersama orang lain." Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu silakan tunggu pengakuan resminya. Tapi tolong, jangan umumkan sesuatu sebelum sah secara hukum. Kantor ini bukan tempat gosip, ini tempat kerja." Zahira tersenyum puas. "Terima kasih atas pengertiannya, Bu." Ia melenggang keluar dengan kepala tegak, seolah baru memenangkan perang. Tapi ia tak tahu, aku baru membiarkannya berdiri di tepi jurang. Malamnya Ryan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke kamar tanpa bicara. Wajahnya terlihat tegang. Saat kutanya kenapa, ia hanya berkata, "Aku ditelepon pihak keluarga Zahira. Mereka minta segera dilamar. Katanya Zahira udah umumkan ke semua orang." Aku menatapnya. "Kamu ingin menikahinya?" Ryan menghela napas. "Aku nggak bisa tolak, Naura. Dia hamil. Aku harus bertanggung jawab." Aku mengangguk. "Baiklah." Ryan terlihat kaget. "Kamu nggak marah?" "Aku kecewa, Ryan. Tapi aku perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi." Wajah Ryan mulai panik. "Naura, jangan ambil keputusan buru-buru." Aku berdiri. "Ryan, kamu tahu kamu mandul. Kamu tahu hasil diagnosa 2 tahun lalu. Dan kamu tahu aku masih menyimpannya." Ryan membeku. Tak bisa berkata-kata. "Dan sekarang, kamu ingin menikahi perempuan yang sedang mengandung anak dari laki-laki lain. Kamu bukan menyelamatkan dia, Ryan. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri." Ryan terduduk. Napasnya berat. "Aku akan biarkan kamu menikah dengannya," lanjutku. "Tapi setelah itu kamu akan tahu siapa yang sebenarnya punya segalanya di rumah ini. Dan kamu akan tahu siapa di antara kita yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun." Senin pagi. Semua karyawan dikumpulkan di aula kecil kantor. Aku berdiri di depan mereka. Tanpa naskah, tanpa keraguan. "Saya tahu beberapa hari ini kalian dengar banyak cerita tentang kehamilan, tentang cinta terlarang, tentang klaim dan status. Maka hari ini, saya akan sampaikan satu hal yang jelas. Semua aset bisnis ini berdiri atas nama saya. Semua laporan keuangan akan saya audit ulang. Dan semua staf yang ikut menyebarkan isu pribadi akan ditindak tegas." Aku menatap mereka satu persatu. "Saya tidak minta kalian memilih pihak. Tapi saya minta kalian tahu siapa yang selama ini memberi kalian gaji, tempat kerja, dan kepercayaan." Suasana hening. Beberapa mulai menunduk malu. Zahira terlihat pucat di pojok ruangan. Aku melangkah pergi tanpa banyak kata. Tapi aku tahu, hari ini sesuatu mulai bergeser. Kekuasaan palsu mereka mulai retak, dan aku belum selesai. Bahkan belum memulai pembalasan yang sesungguhnya. Aku duduk di ruang kerja dengan berkas-berkas di meja. Tak ada rasa panik, tak ada tangis. Hatiku sudah terlalu penuh dengan luka yang tak bisa lagi ditangisi. Yang ada hanya satu, rencana. Bukan rencana penuh emosi, tapi rencana yang tenang,
dingin, dan mematikan. Sudah 3 minggu sejak Zahira mengumumkan kehamilannya secara pongah. Dan Ryan, suamiku, makin berani tampil seolah dia kepala keluarga pemilik bisnis. Ia mulai mengatur karyawan, memberi instruksi seolah-olah ia CEO. Tapi yang tidak mereka tahu adalah semua data keuangan, aset perusahaan, bahkan rumah yang mereka tinggali, atas namaku. Semuanya. Malam itu, aku menghubungi Ustaz Malik. Ustaz, saya ingin semua aset dialihkan secara hukum dan dicatat ulang dalam perjanjian tertulis. Segera. Baik, Bu Naura. Saya bisa bantu. Tapi kenapa mendadak? Aku menjawab lirih. Karena saya tak ingin orang yang pernah saya cintai jadi alasan saya jatuh 2 kali. Aku pun menyusun ulang struktur perusahaan. Perlahan tapi pasti. Beberapa staf yang pro Zahira dan Ryan dipindahkan ke posisi yang tidak strategis. Yang membocorkan data diskon dan tender, sudah kupecat diam-diam dengan cukup pesangon agar tak ribut. Zahira mulai merasa sesuatu tak beres. Bu, kenapa saya nggak lagi dikirimi email briefing internal? Tanyanya di depan meja resepsionis. Staf hanya menjawab, mohon maaf, semua informasi sekarang hanya melalui Direktur Utama dan HRD. Zahira marah. Saya sekretaris pribadi Ryan. Saya harus tahu. Namun staf hanya mengangguk tanpa ekspresi. Karena semua tahu, Ryan tak punya jabatan apapun secara hukum di perusahaan ini. Di rumah, Ryan mulai frustasi. Ia mulai bicara dengan nada tinggi saat aku tak memenuhi permintaan uang tambahan untuk menyambut anaknya. Naura, kamu gak bisa begini terus. Aku juga punya hak, serunya suatu malam. Aku menatapnya dingin. Hak sebagai apa? Suami yang menyembunyikan wanita lain di balik punggung istrinya? Atau sebagai pria mandul yang memaksakan kehormatan atas anak yang bukan darahnya? Ryan terdiam. Ia tahu aku tidak bohong. Aku meletakkan selembar amplop di meja. Isi di dalam itu adalah bukti rekening pengalihan uang perusahaan ke apartemen Zahira. Juga bukti rekaman kalian di Hotel Langit. Dan satu lagi, hasil tes DNA. Awal dari kandungan Zahira. Anak itu bukan anakmu. Ryan lemas. Ia terduduk. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu lembar bukti. Aku tahu semua ini dari awal, Ryan. Tapi aku ingin kau pikir kau menang. Supaya saat aku menjatuhkanmu, kau tahu betapa tinggi tempatmu berdiri selama ini. Dan betapa keras rasanya jatuh. Besoknya aku mengundang Zahira untuk rapat evaluasi kinerja. Tanpa Ryan. Di ruang meeting, hanya kami berdua. Aku letakkan laptop, menayangkan grafik keuangan yang bocor, lalu beralih ke rekaman video CCTV saat dia mencium Ryan di ruang gudang. Zahira mulai gemetar. Apa maksud ibu? Aku menutup laptop pelan. Maksudku sederhana. Aku ingin kamu mengundurkan diri hari ini dan jangan pernah kembali. Tapi aku hamil, anak suami ibu. Aku mengangkat alis. Bukan, anak itu bukan dari Ryan. Aku punya hasil medis dan surat visum. Dan satu lagi, Zahira. Semua aset perusahaan, rumah, mobil, bahkan asuransi kesehatan Ryan, milikku. Jadi, saat kamu merasa merebut suami orang, kamu sebenarnya hanya mendapat bayangan kosong. Zahira menangis. Matanya merah, tubuhnya lunglai. Tapi aku tidak luluh. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal harga diri yang diinjak-injak oleh 2 manusia serakah. Zahira keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Semua mata melihatnya. Semua tahu. Ia kalah. Malamnya aku menerima surat pernyataan dari Ryan. Ia menulis tangan sendiri. Pengakuan bahwa ia melakukan penyalahgunaan dana dan meminta maaf atas pengkhianatannya. Aku tak mengunggahnya. Aku tak menyebarkannya. Karena aku tak butuh dunia tahu. Aku hanya ingin mereka, Ryan dan Zahira tahu, bahwa aku tak perlu berteriak untuk menang. Aku hanya butuh diam, bukti, dan waktu yang tepat. Dan waktu itu sudah dekat. Undangan rapat kususun rapi. Judulnya formal. Pertemuan evaluasi strategi dan reposisi kepemimpinan bisnis. Tapi yang akan hadir bukan hanya kepala cabang dan pemegang saham. Ada Ryan dan Zahira, yang kupastikan datang tanpa tahu mereka akan
Digantung hidup-hidup di ruang itu, oleh bukti, oleh aib mereka sendiri, dan oleh diriku, yang selama ini mereka remehkan. Ruang konferensi lantai 2 butik pusat sudah dipersiapkan sejak pagi. Karyawan senior duduk berjejer, investor kecil dan besar duduk di sisi kanan. Aku duduk di tengah panggung kecil, mengenakan gamis putih tulang dan blazer hitam. Sederhana, tenang. Tapi sorot mataku tak bisa lebih tajam dari sebelumnya. Ryan datang lebih dulu, mengenakan jas abu-abu yang dulu kubelikan. Ia duduk di deretan depan, tampak percaya diri, seolah akan diumumkan sebagai direktur utama baru. Zahira menyusul. Meski wajahnya lesu, ia tetap berusaha tersenyum. Dengan perut yang mulai besar, ia tampil seperti wanita yang siap disahkan, terlalu percaya diri. Itu kesalahan pertama mereka hari itu. Aku mulai pembukaan dengan bahasa yang biasa. Evaluasi bisnis, review target tahunan. Semua mendengarkan dengan tenang. Lalu, slide presentasiku berubah, peralihan posisi keuangan dan legal kepemilikan bisnis. Beberapa orang mulai saling berbisik. Aku tetap tenang. Selama 2 tahun terakhir, terjadi sejumlah penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak memiliki posisi hukum dalam perusahaan. Ini, ada dana keluar dari kas perusahaan tanpa surat tugas, ada apartemen yang dibayar dengan uang proyek, bahkan pengiriman file rahasia strategi pemasaran ke email di luar jaringan resmi perusahaan. Semua mata mulai menoleh pada Ryan dan Zahira. Aku melanjutkan. Saya ingin tunjukkan sedikit bukti, agar tidak ada fitnah. Lalu video ditayangkan, gambar jelas. Ryan dan Zahira di rooftop Hotel Langit, tertawa, berciuman, berbicara soal rencana menyingkirkan pemilik perusahaan. Zahira tercekik, Ryan panik, tapi aku belum selesai. Aku berdiri dan menyodorkan map kepada para investor. Di dalamnya ada rekening koran transfer ke Zahira, rekaman pengakuan Zahira di ruanganku, hasil tes DNA yang menunjukkan anak Zahira bukan anak Ryan, salinan surat medis yang menyatakan Ryan mandul permanen. Bapak Ibu sekalian, kataku, suaraku jernih, 2 orang di depan Anda hari ini bukan pemilik, bukan pengurus, bahkan bukan bagian dari sistem resmi perusahaan. Mereka hanya menumpang. 1 menumpang nama, 1 menumpang kasihan. Ryan berdiri, wajahnya memerah. Naura, cukup, ini pembunuhan karakter. Aku menatapnya, tenang. Bukan pembunuhan Ryan, ini pelurusan. Karakter yang kau bangun selama ini adalah kebohongan, dan hari ini, aku hanya membukanya ke tempat yang layak. Zahira menangis. Ia mencoba keluar ruangan, tapi pintu sudah ditutup oleh keamanan internal. Bukan untuk menahan, hanya memastikan ia mendengarkan semuanya sampai akhir. Rapat itu berakhir dengan keputusan cepat. Ryan dilarang masuk ke semua properti milik perusahaan, termasuk rumah yang selama ini ia tinggali. Zahira diberhentikan tanpa pesangon, karena terbukti menyalahgunakan akses jabatan. Seluruh investor menandatangani kesepakatan untuk menutup segala bentuk klaim Ryan atas perusahaan. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Koper Ryan sudah kubereskan. Supir memindahkannya ke depan pagar. Aku tak mau melihat wajahnya lagi. Saat dia datang, dengan mata berkaca-kaca, suara gemetar, aku hanya membuka pintu sedikit. Naura, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa, katanya. Aku tersenyum tipis. Itulah bedanya kamu dan aku, Ryan. Kamu tak punya siapa-siapa, karena kamu tak pernah menghargai siapa-siapa. Sementara aku, kehilangan kamu justru membuatku punya semuanya. Dan pintu itu kututup, bukan dengan marah, tapi dengan penuh kemenangan. Sejak hari itu, nama Ryan Ilham mendadak lenyap dari lingkaran pergaulan bisnis. Tak ada lagi undangan komunitas. Tak ada lagi ajakan nongkrong dari kolega-kolega yang dulu memujanya karena status suami pemilik butik ternama. Di mata publik, ia hanyalah penipu, pengkhianat, dan laki-laki mandul yang hidup dari uang istrinya. Ryan sekarang tinggal di kamar sempit kos temannya di bilangan Tebet. Tanpa kendaraan, tanpa akses ke rekening perusahaan, tanpa wajah untuk ditunjukkan ke publik. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan sudah berpindah tangan ke atas namaku secara legal.
Mobilnya pun sudah kutarik, karena selama ini cicilannya dari dana perusahaan. Tak tersisa apa-apa. Di media sosial, kisah perselingkuhannya sudah tersebar. Bukan dari aku, tapi dari orang dalam yang kecewa dan membocorkan semuanya. Videonya dengan Zahira beredar dalam grup-grup alumni dan komunitas muslim. Terselip potongan dari pertemuan terakhir kami saat ia dibungkam dengan bukti-bukti memalukan. Komentar netizen, pedas, pantes nggak punya anak, ternyata mandul. Nggak tahu malu, hidup dari harta istri terus selingkuh. Zahira, pelakor gagal, udah hamil, ditinggal pula. Sementara itu Zahira, gadis yang dulu melenggang dengan penuh percaya diri, kini hidup dalam bayang-bayang aib. Ia diusir dari kontrakan karena menunggak. Calon pemberi kerja baru menolaknya setelah mengetahui kasusnya. Tak ada tempat kembali. Bahkan orang tuanya pun memintanya untuk tidak pulang membawa malu ke rumah. Dan yang paling menyakitkan, kandungan Zahira bermasalah. Dari hasil pemeriksaan di puskesmas, janinnya mengalami risiko cacat bawaan. Ia menangis sendiri dalam antrean. BPJS mengenakan masker lusuh dan jaket yang dulu dibelikan Ryan dari uang kantor. Dalam keterpurukannya, ia mencoba menghubungi Ryan. Tapi nomor itu sudah tak aktif. Ia bahkan datang ke butik dengan perut besar dan air mata, memohon bicara denganku. Tapi Satpam sudah tahu perintahku, jangan izinkan dia masuk. Di sisi lain, aku tidak merayakan kemenangan dengan hura-hura. Aku memilih sunyi. Fokus mengembangkan bisnis, menyusun program pemberdayaan untuk ibu tunggal, dan mengembangkan lini busana anak yatim yang dulu hanya jadi rencana. Aku bangun dari kehancuran bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa ketika perempuan ditinggalkan, dalam keadaan terluka, mereka tidak runtuh, mereka tumbuh. Suatu malam aku berdiri di balkon rumahku yang sekarang jauh lebih sepi. Angin dingin menelusup ke kulit, tapi hati ini hangat. Ada damai yang pelan-pelan menggantikan dendam. Aku membuka pesan lama di ponsel, dari Ryan, 2 tahun lalu, yang berbunyi, "Kalau kamu ninggalin aku nggak punya apa-apa." Dan aku membalasnya sekarang, tanpa mengirim. Justru karena kamu tak punya apa-apa, kamu tak pernah bisa memberi apa-apa. Keesokan harinya, aku menghadiri undangan seminar bisnis perempuan. Aku berdiri di depan ratusan wanita yang ingin belajar mandiri. Mereka bertepuk tangan saat aku selesai berbicara tentang usaha dari nol, tentang pengkhianatan, dan tentang kekuatan yang tumbuh dari luka. Seseorang bertanya dari barisan belakang, "Bu Naura, apa ibu pernah merasa ingin menyerah?" Aku tersenyum. Pernah. Tapi kemudian saya sadar, jika saya menyerah, maka mereka yang menyakiti saya akan menang. Dan saya tidak akan pernah membiarkan itu. Tepuk tangan bergema. Tapi bagiku, tepuk tangan terbesar adalah keheningan hatiku yang kini tak lagi menjerit. Karena akhirnya, malam kehancuran bukan milikku, tapi milik mereka yang dulu menertawakanku. Ryan terbangun di atas kasur busa tipis dengan spray bau apek. Atap kos tempat ia menumpang mulai bocor, dan setengah kamar sudah lembab. Teman yang dulu menawarkannya tinggal pun sudah pergi keluar kota, meninggalkan Ryan sendirian. Sudah 3 hari ia tak makan nasi. Hanya mie instan murahan dan teh tanpa gula. Ponselnya mati. Tak ada saldo. Tak ada kartu ATM aktif. Semua rekening atas nama perusahaan sudah diblokir oleh tim legal Naura. Ia coba mengirim pesan ke beberapa teman, lama. Tapi satu persatu mereka menghindar. Tidak ada yang ingin terlibat dalam aib sebesar itu. Bahkan komunitas tempat ia biasa ceramah pun menghapus semua jejak digital ceramahnya. Ia menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar yang kusam. Wajahnya penuh jerawat dan matanya cekung. Dulu, dengan jas mahal dan sepatu kulit, ia berjalan. Tegak mengaku suami dari pengusaha sukses. Sekarang, untuk sekadar keluar ke warung pun ia malu. Di sisi lain, Zahira menjalani hari-hari penuh penderitaan. Ia tinggal di kontrakan sempit pinggiran Jakarta, dengan lantai tanah dan toilet umum. Perutnya semakin besar, tapi tubuhnya melemah. Ia tak punya cukup uang untuk periksa kandungan secara rutin. Sakit pinggang, sesak napas, dan mual berlebihan, ia tahan sendiri.
Orang tuanya menutup pintu rumah saat ia datang meminta maaf. Sang ibu menangis, tapi tetap menolak menyambutnya kembali karena malu pada tetangga. Ia menulis pesan panjang untuk Ryan, berisi harapan bahwa mereka bisa bangun, hidup bersama dari nol. Tapi tak pernah ada balasan. Terakhir ia dengar, Ryan tinggal di kosan kumuh dan tidak bekerja. Zahira menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, Ryan bukan laki-laki yang bisa diandalkan. Ia hanya pria pengecut yang menikmati kemewahan sesaat, lalu kabur saat badai datang. Suatu malam, hujan deras turun. Zahira merasa perutnya kontraksi. Ia berteriak kesakitan. Tak ada tetangga yang membantu. Ia berlari ke puskesmas terdekat sambil menangis. Tapi bayi itu lahir prematur. Tangis bayi tak terdengar. Nafasnya pendek. Dokter bilang ada masalah pada paru-paru dan jantung bawaan sejak dalam kandungan. Zahira pingsan. Saat sadar, ia sudah terbaring lemah. Tak ada Ryan. Tak ada orang tua. Tak ada siapa-siapa. Ia menatap langit-langit ruang rawat dengan tatapan kosong. Ini balasan dari Allah, ya, bisiknya lirih. Karena aku pernah menghancurkan perempuan yang jauh lebih kuat dariku. Sementara itu, Ryan berjalan menyusuri trotoar malam, kehujanan. Ia tak tahu harus kemana. Semua pintu tertutup, semua wajah yang dulu tersenyum. Padanya kini memalingkan muka. Ia teringat Naura. Ia teringat hari-hari saat masih bisa duduk di sofa empuk, makan dengan tenang, dan disambut hangat oleh perempuan yang tak pernah menuntut, hanya mencintai. Kini, ia kehilangan semuanya. Istri, rumah, harta, harga diri, dan bahkan bayangan masa depan. Hari-hari berlalu, tak ada perubahan. Zahira hidup dari bantuan seadanya, bekerja serabutan menjahit di rumah kontrakan. Bayinya sakit-sakitan. Ia tak mampu membeli susu formula, apalagi periksa spesialis. Tangisan bayi yang tak henti membuatnya nyaris gila. Ryan bekerja kasar di gudang logistik, memanggul karung, disuruh-suruh anak muda. Ia tak lagi punya harga diri. Dan setiap malam, ia hanya bisa menatap selembar kertas lusuh, surat pernikahannya, dengan Naura, yang kini sudah tak berarti apa-apa. Sepi, sunyi, dan penuh kehancuran. Tak ada yang tersisa dari mereka kecuali penyesalan. Ryan dan Zahira, dua manusia yang pernah tertawa di atas penderitaan orang lain, kini hidup dalam bayang-bayang, aib dan keterpurukan. Dan satu hal yang menyiksa mereka setiap hari, bukan hanya rasa bersalah, tapi kenyataan bahwa Naura tak pernah membalas mereka dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan yang terus tumbuh, sementara mereka tenggelam perlahan dalam lumpur dosa yang mereka gali sendiri. Sudah hampir 6 bulan sejak hari terakhir, aku melihat wajah Ryan dan Zahira. Tak ada lagi berita tentang mereka, dan aku tak mencari tahu. Tidak karena aku tak peduli, tapi karena aku memilih berhenti memelihara luka. Luka tak harus selalu disembuhkan dengan balas melukai. Kadang cukup dengan melangkah lebih tinggi dan membiarkan mereka yang melukai terperosok dalam lubang yang mereka gali sendiri. Kini hidupku lebih tenang, butikku berkembang pesat. Cabang kelima dibuka di Bandung, dan lini pakaian anak yatim yang sempat tertunda kini jadi proyek sosial terbesar yang pernah aku gagas. Nama programnya Pelindung Kecil, menyediakan baju lebaran gratis bagi anak-anak dari keluarga duafa. Aku juga mulai rutin mengisi seminar untuk perempuan. Bukan untuk membanggakan keberhasilan, tapi untuk menyuarakan satu hal, bahwa perempuan yang pernah dihancurkan bisa bangkit, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Suatu siang di gedung komunitas UMKM Jakarta Selatan, aku diundang sebagai pembicara utama. Tema hari itu, hancur sekali, bangkit 1000 kali. Ruang aula penuh, 100 lebih perempuan dari berbagai kalangan hadir. Ada yang datang dengan bayi di gendongan, ada yang membawa berkas usaha kecilnya, ada pula yang diam-diam menyeka. Air mata saat aku bercerita tentang masa laluku. Mereka bertanya, kenapa saya tidak lapor polisi? Kenapa saya tidak viralkan video pengkhianatan suami? Saya jawab, karena saya tak mau dikenal karena siapa yang menyakitiku. Saya ingin dikenal karena apa yang saya bangun dari luka itu.
Tepuk tangan membahana, tapi aku tetap tenang. Di dalam diriku, aku tahu, keheningan yang damai jauh lebih keras daripada kemarahan yang berteriak. Sore harinya, aku duduk di balkon rumah, menatap langit Jakarta yang mulai berwarna jingga. Bu Hawa, ibuku, datang membawa teh panas. Sudah bisa senyum. "Sepenuhnya, Nak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Sudah, Bu. Bukan karena aku melupakan semua, tapi karena aku menerima semuanya." Beliau tersenyum lega. "Kamu hebat, Naura. Kalau kamu dendam, mungkin Allah tak akan angkat kamu setinggi ini." Aku hanya tersenyum, menatap langit. Aku tidak lupa, Bu. Tapi aku belajar untuk tidak menyimpan racun dalam hati. Aku belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas. Beberapa luka cukup dibayar dengan kemajuan. Ustaz Malik juga makin sering datang membantu proyek-proyek sosialku. Ia tak pernah menyinggung masa laluku. Ia hadir bukan untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Ryan, tapi untuk menghargai perempuan yang berdiri utuh setelah ditinggalkan. "Naura," katanya suatu hari, "suatu saat nanti, kamu layak untuk dicintai. Tapi kali ini, bukan karena kamu mengorbankan segalanya, tapi karena kamu tetap berdiri meski dunia runtuh di depanmu." Aku tersenyum, tak menjawab. Tapi aku tahu, hatiku kini milik Allah sepenuhnya. Dan jika ada cinta yang datang, ia harus tahu cara menghargai luka yang pernah kusulam jadi kekuatan. Kini, setiap kali aku bercermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang dikhianati. Aku melihat pejuang. Seorang perempuan yang memilih bangkit, bukan membalas. Seorang perempuan yang memilih melangkah, bukan menangisi jejak. Seorang perempuan yang tak butuh dunia tahu siapa yang menyakitinya, karena dunia sudah cukup tahu siapa yang akhirnya tetap berdiri. Mentari pagi menyusup lembut ke sela tirai ruang kerjaku. Aroma kayu manis dari diffuser menenangkan kepala yang sejak subuh tadi sudah penuh jadwal rapat. Tapi ada satu janji hari ini yang tidak biasa. Bukan pertemuan bisnis, bukan pula wawancara media. Hari ini aku akan menghadiri pembukaan rumah perlindungan perempuan korban KDRT dan pengkhianatan yang kubangun dari sebagian keuntunganku. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota Depok. Dindingnya putih dengan taman kecil dan ruang konseling yang lengkap. Di sana, aku ingin perempuan yang pernah jatuh bisa pulang ke tempat yang membuat mereka merasa utuh kembali. Di depan para tamu dan jurnalis, aku menyampaikan satu kalimat yang selama ini kupendam. Aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan jatuh dua kali. Bukan karena aku tak bisa disakiti lagi, tapi karena aku sudah belajar. Ketika kau bangkit dengan kepala tegak, mereka yang menjatuhkanmu akan kehilangan kekuatannya. Tepuk tangan menggema, tapi aku hanya menunduk. Karena semua ini bukan tentang aku. Ini tentang banyak perempuan di luar sana yang masih bertahan dalam luka yang mereka diamkan. Sore itu, saat acara selesai dan semua tamu pulang, seorang pria berdiri di luar pagar rumah perlindungan. Wajahnya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya penuh sesal. "Ryan." Aku memintanya menunggu di luar. Lalu aku menghampirinya sendiri. Tak ada satpam. Tak ada kerumunan. Hanya kami berdua. Diam. "Aku cuma mau minta maaf," katanya. Suaranya serak. "Aku sudah kehilangan semuanya. Aku nggak minta kembali. Cuma mau bilang, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kamu tidak kehilangan aku karena Zahira. Kamu kehilangan aku karena kamu lupa siapa yang dulu menopangmu saat kamu bukan siapa-siapa." Ia terdiam. Air matanya jatuh. Tapi aku tidak tergerak. "Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahan, jangan cari aku. Carilah jalanmu sendiri, dan jangan pernah ganggu hidupku lagi." Lalu aku berbalik, meninggalkannya berdiri dengan tubuh goyah. Tak kutengok sedikit pun. Karena hari itu, aku menutup buku lama dalam hidupku. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran penuh bahwa aku tidak butuh penyesalan dari orang yang tak pernah tahu caranya menghargai. Beberapa bulan berlalu, rumah perlindungan berjalan lancar. Banyak perempuan datang dengan mata sembab, lalu pulang dengan kepala tegak.
Di sanalah aku melihat diriku kembali. Naura yang dulu pernah dipatahkan, kini menjadi alas pijak bagi mereka yang sedang mencoba berdiri. Ustaz Malik sesekali datang, membantu mengurus donatur. Ia tak pernah terburu-buru mendekatiku. Ia tahu aku butuh ruang. Tapi hari itu, ia datang membawa buku kecil. "Buku apa ini?" tanyaku. "Catatan harian istri Nabi Ayub, tentang kesabaran dan keikhlasan. Aku pikir, kamu pantas membacanya." Aku tersenyum. "Terima kasih. Tapi aku tak ingin hanya sabar. Aku ingin jadi perempuan yang juga tegas, dan tahu kapan harus pergi." Ia tersenyum mengangguk. "Dan itulah kenapa kamu istimewa." Malam itu, aku menulis di buku harianku untuk terakhir kali. Aku pernah mencintai orang yang salah. Aku pernah dibutakan oleh kesetiaan. Tapi kini aku mencintai diriku sendiri, lebih dari siapapun. Karena aku tahu, hanya aku yang benar-benar tahu seberapa besar aku telah berjuang. Kupeluk buku harian itu, lalu kututup dan kusimpan, tidak untuk dibuka lagi. Karena kisah itu sudah selesai, sudah lunas, sudah kutebus. Kini aku tak takut jatuh, karena aku tahu aku bisa bangkit, dan aku tak akan terjatuh 2 kali.